Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat DM, balik lagi di channel Dunia Memberitahu. Di video kali ini, apa sih yang mau diberitahukan oleh dunia? Sobat DM, tahu nggak sih kalau di Indonesia pernah terjadi sebuah kecelakaan bus terbesar yang dikenal dengan tragedi Python. Kejadian ini terjadi pada tahun 2003, bermula ketika sekolah SMK Yapemda 1 Sleman, Yogyakarta memutuskan untuk mengadakan karya wisata bagi siswa kelas 11 ke Pulau Bali menggunakan bis. Total siswa yang mengikuti study tour tersebut sebanyak 150 yang akan dibagi menjadi 3 grup. Kemudian pada saat itu, panitia sekolah menyewa 3 bis dengan merek Mercedes-Benz yang merupakan keluaran pabrikan pada tahun 1998. Yang mana pada saat itu bis tersebut baru berusia 5 tahun dan masih sangat layak jalan. Fasilitas yang diberikan juga terbilang lengkap. Namun sayangnya pada saat itu bis wisata belum memiliki standar keamanan seperti menyediakan alat pemecah kaca untuk emergensi dan alat pemadam kebakaran. Rombongan bis SMK Yapemda 1 berangkat dari Yogyakarta menuju Bali melalui pelabuhan Ketapang Gilimanuk. Dengan posisi bis beriringan dari bis 1, bis 2, dan bis 3. Namun sayangnya pada saat keberangkatan, bis 3 sering mendapatkan masalah. Kendala yang pertama, kaca bus yang tiba-tiba pecah. Setelah diperbaiki, bis nomor 3 pun melanjutkan perjalanan. Akan tetapi belum sampai di pelabuhan Ketapang Banyuwangi, bis nomor 3 lagi-lagi terkena masalah. Sebab atap busnya tersangkut kabel listrik sehingga bus berhenti dan harus dilepas satu persatu kabel yang tersangkut hingga selesai. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan hingga sampai di Pulau Bali dan melaksanakan study tour dengan lancar. Setelah masa study tour selesai, akhirnya rombongan SMK Yapemda 1 Sleman kembali pulang pada tanggal 8 Oktober 2003 sekitar jam 14.40. Posisi bis masih sama beriringan dari nomor 1, 2, dan 3. Akan tetapi lagi-lagi kaca bis nomor 3 pecah untuk kedua kalinya. Sampai di pelabuhan Gilimanuk dan menyeberangi Selat Bali hingga tiba di Pulau Jawa dengan selamat. Pada saat keluar dari pelabuhan, posisi iringan bis berubah menjadi bis nomor 1 di depan, kemudian bis nomor 3 pindah di tengah, dan bis nomor 2 di belakang. Hal ini dilakukan supaya jika bis nomor 3 kembali mendapatkan masalah akan mudah dipantau. Bis nomor 2 di belakang karena supir bus nomor 2 adalah supir senior yang taat lalu lintas dan sudah memiliki banyak pengalaman. Supir yang dimaksud adalah Armando dengan keneknya sekaligus supir pengganti bernama Budi. Mereka pun tiba di jalur Tanjakan Python Situbondo. Sedikit informasi, Tanjakan Python sudah terkenal rawan kecelakaan karena jalur ini terdiri atas jalanan yang sempit, tanjakan, dan turunan yang curam serta tikungan tajam. Tanjakan Python juga dianggap sebagai jalur tengkorak karena setiap terjadi kecelakaan di jalur ini pasti memakan korban jiwa. Saat itu, ketiga bus rombongan SMK Yapemda 1 Yogyakarta melaju dengan kecepatan yang lumayan kencang. Kemudian karena di depan ketiga bus tersebut terdapat truk tronton Colt Diesel yang dirasa jalannya lambat, akhirnya bis 1 dan bis 3 pun menyalip kendaraan itu. Hingga bis nomor 2 yang posisinya di belakang tertinggal oleh bis nomor 1 dan nomor 3. Akhirnya bis nomor 2 pun menyalip truk tronton Colt Diesel dan ketika berhasil menyalip, tiba-tiba dari arah depan ada sebuah truk kontainer yang terlihat habis memotong jalur. Jadilah truk kontainer itu menabrak bagian depan bus nomor 2. Tak sampai di situ, truk tronton Colt Diesel yang berada di belakang bus juga menghantam bagian belakang bus tersebut. Bus nahas itu pun terjepit oleh kedua truk. Tabrakan tersebut menyebabkan tangki truk pecah sehingga menyebabkan munculnya percikan api dari sekring listrik bus dan akhirnya merembet ke badan bus bagian depan. Kobaran api kian besar dan begitu cepat terjadi. Mengetahui terjadi kebakaran di bagian depan bus, para siswa bersama guru dan pemandu wisata pun mulai panik dan berusaha keluar. Siswa-siswi tersebut berlarian ke arah belakang sambil berteriak minta tolong.
Mereka berusaha membuka pintu belakang dan keluar dari sana. Namun naas, pintu tidak bisa dibuka karena tertabrak dari arah belakang. Ditambah tak ada alat yang bisa digunakan untuk memecahkan kaca bus. Tak bisa keluar dari bus yang terbakar, para siswa itu bersama dengan guru mereka tewas mengenaskan. Dengan kondisi terbakar dalam kobaran api di dalam bus tak jauh dari pintu PLTU Paiton. Rombongan bus 1 dan 3 sampai di sekolah dengan selamat. Dan alangkah terkejutnya mereka setelah mengetahui kabar bahwa bus nomor 2 mengalami kecelakaan dan terbakar. Namun, 2 kru sopir bus justru berhasil melarikan diri. Kernet bus yang bernama Budi Santoso selamat lantaran bisa memecah kaca pintu depan. Budi selamat dengan luka bakar di sekujur tubuhnya, namun beberapa hari kemudian Budi akhirnya meninggal dunia. Sementara sang sopir, Armando, juga selamat setelah melompat dari bus. Sopir bus Armando, sopir truk trailer Kozin dan kernetnya Imam Syafi'i ditetapkan sebagai tersangka atas kejadian ini. Dan karena lokasinya itu, tragedi mengenaskan ini dinamakan Tragedi Paiton 2003. Itulah kronologi Tragedi Paiton 2003. Sebuah kecelakaan bus terbakar yang menewaskan 51 orang siswa yang juga menjadi pencetus peningkatan peraturan standar keamanan bus dan transportasi darat lainnya. Terima kasih untuk yang sudah menonton, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan info menarik lainnya dari dunia memberitahu. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.